Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala asy-syakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil ala innaka hamidum majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha ilallahi fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim. Pertama dan utama yang kami muliakan, Sayyidul Bait Bapak Ketua DKM, alhamdulillah telah hadir serta jajarannya, pada kiai kita Ustadz Agus Alian, alhamdulillah semoga beliau selalu sehat untuk mengajarkan kita semua. Ustadz Muhammad Atta, alhamdulillah hadir. Ustadz Riki, Ustadz Adi, semoga kita semua dilimpahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan keberkahan fid dunya wal akhirah. Dalam kesempatan ini saya ingin mengupas sedikit, ada satu surat. Di satu surat itu As-Sajdah, sujud, itu ayat 9, dan kita sambungkan dengan ayat 12, itu korelasinya sangat mengena kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Maka kami sempurnakan ciptaanku, aku tiapkan ruh ke dalamnya, sam'a, aku ciptakan pendengarannya, absyara, dan penglihatannya. Qalilan ma tashkurun, apakah kalian tidak bersyukur? Di sini kita melihat Allah menciptakan penglihatan, Allah menciptakan pendengaran, sam'a wal absara. Berarti selama ini yang kita dapatkan, penglihatan kita, pendengaran kita, yang selama ini kita nikmati, apakah sudah dipergunakan dengan baik? Karena itu adalah salah satu panca indera yang Allah berikan kepada kita. Dan manusia adalah makhluk paling sempurna di antara ciptaan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Karena Allah telah menurunkan Al-Quran kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung kepada, dan diturunkan dan diteruskan untuk kita semua, termasuk kita sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk memberikan petunjuk, karena waktu itu manusia itu dalam jahiliyah, zaman kebodohan. Banyak sekali fenomena-fenomena yang ada di sekitar, atau waktu itu sekitar Ka'bah kalau nggak salah. Nabi Rasulullah itu dilahirkan, Masya Allah, jangankan malaikat yang bergembira, jangankan manusia, semua makhluk, sampai kitab Zabur, Taurat, dan Injil pun mengatakan akan ada Nabi terakhir, Nabi Allah, namanya Ahmad. Masya Allah. Kembali lagi di ayat 32, di surat 32 ayat 9 yang menyatakan bahwa aku sempurnakan ciptaanku dan aku tiupkan ruh. Kalau sudah ditiupkan ruhnya, itu berarti manusia itu hidup. Disempurnakan pendengarannya, disempurnakan pula penglihatannya,
tapi kalian sedikit sekali bersyukur. Kenapa? Karena selama ini kita lalai. Padahal jelas kita diperintahkan sholat. Di Al-Ankabut ayat 29, Al-Ankabut surat 29 ayat 45 yang mengatakan utsluhu ya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Jadi kata-kata uslu itu adalah kata perintah. Bacalah kitab Al-Quran yang Allah turunkan, kerjakan sholat. Jadi kalau kita belum membaca Al-Quran, belum bisa kita sholat. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah, surat pertama adalah Ummul Quran. Pertama surat yang ada urutan pembuka adalah Al-Fatihah. Haram hukumnya kalau kita tidak sholat, kalau sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, itu tidak sah. Sampai seperti itu. Jadi mari kita feedback kepada kita semua. Yuk kita gemar membaca Al-Quran. Untuk apa? Supaya kita tidak lari dari kemusyrikan, dari kesyirikan, dari perilaku-perilaku yang tidak senonoh, dari perkataan-perkataan yang tidak bagus, menjadi perkataan kaulan sadida, kaulan ma'rufah. Di sini saya ingin sedikit mengutip bahwa selama ini apakah telinga kita, apakah mata kita itu kita pergunakan dengan benar? Banyak sekali di antara kita tidak menggunakan mata dan telinga. Kenapa? Tidak mau mendengar keluh kesah orang, tetangga, tidak mau melihat kesusahan orang lain. Itulah kita tidak berinfak. Mendengar kita sama aja tidak mau mengerti, tidak mau mendengar, berarti sama saja punya telinga tapi tuli, punya mata tapi buta. Sama dengan sholat, ketika sholat mabuk. Sholat yang mabuk adalah sholat yang tidak mengerti yang dibaca oleh imam atau oleh makmum. Di sini Allah sudah jelas menjelaskan kenapa kalian sedikit sekali bersyukur ketika aku berikan indera. Jawabannya adalah kita mungkin selama ini kita tidak pernah merasa bahwa itu salah. Tapi Allah sudah mengancam semua manusia termasuk kita di ayat 12 yang mengatakan adalah Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam tara idil mujrimuna nakisu ra'usihim inda rabbihim. Ketika dia dikumpulkan oleh Tuhannya, baru dia menyesal. Ya Allah, ya Rabbana wa absorna wa sami'na na'mal solihan inna mukinun. Ya Allah, aku telah melihat, aku telah mendengar. Kembalikanlah aku ingin membuat amal kebaikan. Kata Allah, udah mati. Apakah perlu kita mati dulu baru kita melakukan amal kebaikan? Karena Allah menciptakan semua makhluk hidup yang ada dan ciptaan yang ada di muka bumi ini berserta isinya itu azwaja, selalu berpasang-pasangan. Selalu. Makanya ada 50 plus 1. Itu rumus. Jadi apakah kalian matikan dulu baru kalian itu mau berbuat amal soleh? Sholat tanpa infak, sodakoh, zakat itu ibarat tidak berpasangan. Dia mah ada sebelah kanan aja, kiri nggak, jadi jalannya pincang. Kalau sholat sudah pasti Aqimi sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu jelas. Sesungguhnya orang
Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi ayat yang pertama yang saya bacakan adalah innama yamuru masajidallahi man amana billahi yaumil akhir. Barang siapa yang memakmurkan masjid-masjid Allah dan dia percaya pada hari akhir, dan dia mengerjakan sholat, dan dia membayar zakat, infak, sodako, dan tidak takut dengan apapun, mudah-mudahan atau beliau atau ulaika ayyakunu minal muhtadin, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Masya Allah. Jadi Allah memberikan kita fitrah yang harus kita pergunakan sebaik mungkin, karena Allah memberikan dua pilihan, al-jannah, nar. Jadi antara nur dan nar tipis, bedanya u dan a. Tergantung kita mau kemana, mau nur atau nar. Kalau nur, dia rumusnya ketika dia ketemu dengan minus dan plus, dia ketika dia ketemu minus dan plus, nurnya itu ada di tengah-tengah. Jadi ketika ngelihat lampu ini cahaya, itu adalah perpaduan antara min plus, di tengah-tengahnya adalah nol, grounding, atau kita sebut dengan sholat. Orang yang sudah ardun, yang sudah ke bumi, orang yang sudah menundukkan kepalanya ke bumi, itu adalah orang yang sholat, baru mendapat cahaya. Tapi ketika minus kita adu, itu jadinya nar, meledak. Maka dari itu saya ingin mengajak sahabat-sahabat semua, yuk kita paling tidak membaca Al-Quran, mau selembar dua lembar, kita mentadaburkannya. Seperti apa hari ini, apa sih yang kita lakukan. Semoga kita tidak lepas dari peta. Kenapa saya bilang Al-Quran peta itu? Karena di doa Hatmil Quran yang menyatakan waja'al hulana imama wa nura wa huda wa rahmah, itu udah jelas. Itu adalah peta manusia ketika mendapatkan petunjuk, menahudan sebagai nur apa segala macam. Jadi jangan sampai kita meninggal terlebih dahulu. Kalau yang sekarang yang tren apa perlu viral dulu nih baru saya tangkap gitu loh. Jadi kalau kata Allah, apakah kalian aku matikan dulu baru kalian itu membuat amal-amal kebaikan. Jadi jelas. Dan di ayat ketiganya mengatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma summa ala ars malakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatazakkarun. Siapa yang memberi pertolongan kalau bukan aku, kata Allah, min waliyyin wala syafi'. Aku ciptakan dunia beserta isi, aku ciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan aku bersemayam di alasnya. Dan siapa yang akan memberikan pertolonganku selain aku? Apakah kalian tidak berpikir? Apalah tafakkarun. Langit dan bumi jelas. Tidak ada langit, kita tidak bisa melihat langit kalau tidak ada bumi. Kita tidak bisa melihat siang, laili wa nahar, siang dan malam, laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan sama perempuan kayaknya nggak jelas deh, laki sama laki kayaknya nggak jelas. Jadi alhamdulillah kita diciptakan selalu berpasang-pasangan. Posisi kita lagi ngaji, mungkin di sana di kafe lagi dangdung lah. Alhamdulillah berkat beliau di kafe-kafe kita berada di sini. Jangan dibalik, mereka ada di sini, kita ada di kafe. Karena bersyukurlah kepada orang-orang yang memang tidak mendapat petunjuk, karena kita mendapat petunjuk. Azwaja selalu berpasang-pasangan, ada kiri ada kanan. Ketika kita mau ngelihat ke kiri, melihat kanan itu selalu salah. Orang kanan melihat kiri selalu salah.
Tapi ketika kita kiri dan kanan dipadukan, Al-Quran adalah al-mizan, penyeimbang atau timbangan. Insya Allah semua perkataan kita akan baik-baik saja ketika kita melihat orang yang belum mau membaca, insya Allah dia akan mendapatkan hidayah. Kan seperti itu. Tapi bukan melontarkan hal-hal yang tidak-tidak. Karena memang Allah jelas menciptakan. Jannah ya sendiri pilihannya, mau neraka ya silakannya. Aku nggak pernah. Ada seorang majusi, ada seorang cerita itu, ada legenda atau cerita itu, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika dia di rumah itu ada kedatangan tamu, seorang majusi umurnya 70 tahun. Minta roti, minta sedekah kepada Nabi Ibrahim. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Aku tidak akan memberikan sedekah kamu, aku tidak akan memberikan roti kepada kamu sebelum kamu masuk ke agamaku. Majusi pulang. Setelah pulang nggak lama Allah tegur. Ibrahim, 70 tahun majusi hidup itu siapa yang beri rezeki, kata Allah. Sombong kali kau, kata orang Batak kan begitu. Jadi hebat banget gitu loh. Disitulah banyak kesombongan orang, dia nggak tahu. Makanya kelas Nabi Ibrahim ini nggak ditegur. Ente orang baru minta roti, baru minta sedekah, kan seperti itu. Tidak akan aku berikan sebelum kamu masuk agamaku, kata Allah. 70 tahun tuh hidup aku yang ngasih rezeki, aku tenang-tenang aja, nggak komen tuh. Santai-santai aja. Allah memberikan pilihan. Silakan. Ada neraka, ada, sudah jelas. Jadi ini untuk feedback kita, bukan buat orang lain. Insya Allah ketika kita selalu mentadaburkan Al-Quran yang kita baca, insya Allah nanti itu akan membuat diri kita berkembang. Diri kita berkembang dengan nuansa yang lebih keakraban, lebih kekeluargaan, dan tidak pernah memandang rendah siapapun, walaupun itu di luar agama kita. Kita tidak boleh mengklaim diri kita paling benar, karena Allah telah mengklaim al-haqqu mir rabbik, al-haqqu mir rabbik. Aku yang punya, bukannya kalian. Jadi ada pepatah atau ulasan dari para ulama yang menyatakan hanya orang gila yang mengingkari kebenaran, tapi lebih gila lagi Al-Quran benar-benar nyata adanya diingkarinya. Masya Allah, kita selama ini mungkin alergi Al-Quran kita cakep nggak pernah dibaca, sampai di atas di lemari di rumah. Kalau di masjid sih Allahu a'lam bishawab, banyak jemaah, tapi yang di rumah, jadikan rumah kita sebagai musola, karena tempat-tempat ibadah sunnah itu semestinya di rumah. Biar rumah kita baiti jannah, rumah ibarat surga. Biar semua keluarga kita mendapatkan ketentraman. Karena jadikan rumah itu sebagai musola, jadikan rumah itu sebagai madrasah, jadikan rumah itu sebagai benteng, jadikan rumah itu kepada tempat maulid atau kelahiran, silaturahim segala macam. Jadi itu aja dari saya. Sebenarnya bukan tausiah, bukan nasihat. Ini kita ngobrol untuk kita semua, terutama juga yang bicara masih belum benar tapi ingin menuju kebenaran. Karena kata-kata hayya 'alas shalah itu adalah orang yang mengajak menuju kemenangan, bukan mendapat kemenangan, selalu menuju kemenangan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas falah, hayya 'alas falah. Ayo mari menuju kemenangan, ayo menuju. Berarti kita belum menang. Itu aja dari saya. Terima kasih kepada Ketua DKM. Alhamdulillah Pak, dikasihkan waktunya, tempatnya. Alhamdulillah kami bisa bersilaturahim. Di sini majelis taklim Raudatul Mukminin
itu memang adalah tempat kita bertukar pikiran, bertukar semua urusannya ini masalah akhirat atau masjid yang belum bisa kita ini, insya Allah kita akan bisa bantu Ustaz ya untuk legalitas apa segala macam. Kebetulan saya sebagai bendaharanya, beliau ketuanya, sekretarisnya adalah Agus Suherman. Kami dirikan ini untuk mempererat tali hubungan silaturahim di antara para kiai, guru, para ustadz yang ada di kota Depok. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ayo doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya Allah ya Karim ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfauna biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayati min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Innahu sami'un qaribun mujibu da'wat. Ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat fi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi dzul jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika aghithna. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika aghithna. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika aghithna. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Mau pindah kapling? Nih. Ya, pindah kapling. Aulia.